Hai semuanya, apa kabar? Gimana hari ini puasanya? Masih kuat gak? Kuat lah, masa enggak? Udah hari ke-10 kalau nggak salah. Iya, puasa ke-10, ya kan? Semangat terus puasanya. Oke, di episode kali ini ada salah satu cerita dari salah seorang kawan dimana sebut aja namanya Tamaram untuk yang cowok dan Arunika untuk yang cewek. Keren namanya. Oke, cerita mereka berawal dari saling follow satu sama lain di akun Instagram mereka masing-masing. Terus lanjut ke WhatsApp dan ya gitulah intinya. Oke, lanjut aja kali ya. Ini dia dari aku, sekadar cerita. Tamaram dan Arunika adalah dua orang yang sudah saling mengenal satu sama lain, namun tidak begitu akrab. Pernah satu sekolah yang sama waktu SMA dan pernah juga satu kelas yang sama waktu mereka kelas 10. Nah, singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu setelah kelulusan, si Tamaram follow IG-nya si Arunika. Nah, setelah se-followan Instagram, mereka lanjut tuh DM-an, terus saling tanya kabar dan kesibukan masing-masing itu apa. Lanjut ke WhatsApp. Pada suatu hari, Arunika minta ditemenin ke perpustakaan daerah. Tamaram menyanggupinya karena waktu itu emang kerjaan Tamaram gak begitu banyak. Setelah pulang dari perpustakaan daerah, mereka duduk sebentar di suatu tempat, ngobrol, bercanda, dan sebagainya. Selang beberapa hari kemudian, Arunika WhatsApp si Tamaram. Mau ikut gak ke Tanjung Harapan? Kata si Arunika. Tanjung Harapan? Gimana? Tanya si Tamaram. Terus dijelasin tuh sama si Arunika kalau Tanjung Harapan itu adalah tempat di mana ia dan kawan-kawan punya program untuk ngajarin anak-anak yang kayak di daerah jauh dari kota gitu untuk bisa nulis, membaca, berhitung, menggambar, dan lain-lain. Oh, boleh tuh, nanti aku kabarin ya, kata si Tamaram. Oke. Nah, singkat cerita, mereka sering tuh pergi dan jalan berdua. Pada suatu ketika, Tamaram mau muncak nih sama kawan-kawannya. Iseng lah si Tamaram nanya ke Arnika. Arnika, kata si Tamaram. Iya, kenapa Tamaram? Tanya Arnika. Minggu ini aku mau muncak. Kamu mau ikut gak? Tanya Tamaram. Wah, boleh tuh. Aku mau, tapi aku harus tanya dulu nih sama ayah, boleh atau enggak? Kata si Arnika. Oh, oke. Beberapa hari kemudian setelah si Tamaram WhatsApp si Arnika buat nanyain mau ikut atau enggak muncak, si Arnika bilang, Tamaram, aku dibolehin nih sama ayah. Ya udah, kapan mau muncak? Kabarin ya, aku mau siap-siap, kata si Arnika. Oke, nanti aku kabarin kamu. Menurut penjelasan si Tamaram sama aku, si Arnika itu sebenarnya gak dibolehin tuh pergi berduaan sama cowok. Apalagi ketahuan muncak kayak gini sama cowok. Ya walaupun dia udah gede, tapi emang ayahnya masih ngelarang dia untuk hal itu dan suka marah kalau dia ketahuan pergi sama cowok, apalagi berduaan. Ya bukan apa-apa, mungkin ayahnya takut aja karena dia kan anak cewek. Tapi entah kenapa si Arunika kok bela-belain untuk pergi buat muncak, dan sudah beberapa kali juga pergi sama si Tamaram. Berduaan pula. Ya rada tanda tanya kan. Oke, lanjut. Mereka muncak nih.
Tap, udah mau sampai puncak. Si Arnika kan itu di bawah, di belakang Tamaram posisinya. Tamaram udah mau kayak naik di puncak, si Arnika mau nanjak itu kayak susah, kayak rada licin jalanannya. Terus dia kayak nyerahin tangannya itu ke Tamaram, tolong dong, kayak gitu kan, kayak tolong sambut aku gitu. Tamaram bingung, kayak bengong, pegang nggak ya tangannya gitu. Karena si Tamaram belum pernah sama sekali pegang tangan cewek, walaupun dia pernah pacaran tapi nggak pernah tuh pegangan tangan tuh nggak pernah. Jadi untuk pertama kalinya dia pegang tangan si cewek, si Arnika. Terus pegang, terus sudah sampai puncak, si Arnika ngelepas tangan si Tamaram terus bilang, cie grogi ya, kok tangannya basah, ya ampun gila. Aku ketawa sih dengar cerita itu dari kawanku ini. Tangannya basah waktu pegang si cewek itu. Kebayang gak sih tangannya basah? Sumpah malu banget itu pasti. Dan si Tamara bisikin ke Arnika, kamu tahu kenapa tangan aku basah? Karena untuk pertama kalinya aku pegang tangan seorang perempuan. Terus si Arnika diam kayak bengong. Ditinggalin aja sama si Tamara pergi. Sumpah aku gak bayang sih itu gimana deg-degsernya si dua orang itu. Udah nih, setelah dari situ Tamaram terus kepikiran si Arnika, terus kayak terbayang-bayang suasana muncak, suasana pergi berdua. Dan pada suatu malam si Tamaram gak bisa tidur. Terus jam 3 malam itu Tamaram mutusin buat nyatain perasaannya, yaitu lewat cara yang unik, lewat email. Lewat email, karena Tamaram gak pengen dijawab, cuma pengen dia tahu aja perasaan dia tuh seperti apa sama si cewek gitu. Terus Tamaram tuh gak kepikiran awalnya kalau dia kan anak kuliahan, jadi sering tuh pasti buka email. Alasan Tamaram buat ngungkapin perasaan lewat email itu ya cuma ngungkapin aja, nggak pengen dia jawab gitu, cuma pengen dia tahu aja perasaan si Tamaram tuh seperti apa gitu. Mau dia taunya tahun depan, mau dia mengetahui hal itu dia udah nikah nanti ataupun dia udah tua, Tamaram gak masalah sih, karena dia pengen ungkapin aja gitu, gak mau dia jawab gitulah intinya. Gak taunya setelah Tamaram email si Arnika jam 3 malam, bayangin, jam 3 malam paginya si Arnika WhatsApp, Tamaram makasih ya, nanti aku balas emailnya, aku lagi kuliah. Aduh, ya Allah, kok dia bisa baca gitu kan, belum juga 24 jam. Tamaram baru ingat kalau dia itu kuliah, dan ya pasti sering dong buka email gitu kan, ngirim file segala macam lewat email. Aduh ya Allah, bodohnya kamu gitu, dia kayak nyalahin diri sendiri. Aduh sumpah malu banget itu. Terus si Tamaram balas WhatsApp si Arnika, gak usah dibales, gak apa-apa, kata si Tamaram. Terus sorenya si Tamaram cek email, gak taunya dibalas sama si Arnika. Ya ampun. Nih aku bacain ya emailnya. Hai Arnika, si orang antik yang kusuka. BTW, kemana beberapa hari ini? Aku lihat kamu gak online di setiap akun sosial mediamu. Hehehe. Aku cuma mau bilang, aku udah gak tahan buat bilang ini ke kamu. Tapi aku mau hati dan pikiran ini lega karena aku terus memikirkan hal tentangmu dan
hal yang indah yang sudah pernah kita buat. BTW, makasih telah meluangkan waktu pada masa itu. Aku sangat bahagia bisa membuat cerita dan kisah denganmu, walau memang baru sedikit. Aku sempat cerita ke ibuku tentangmu, tentang sifat-sifatmu, tentang apa saja yang kamu suka dan apa saja yang kamu tidak suka. Bahkan aku cerita ke ibuku, aku tidak berani mengungkapkan perasaan ini langsung ke kamu. Jadi setelah aku cerita ke ibuku bilang, "Ibu jadi tahu kenapa kamu 1 bulan belakangan ini gelisah. Kalau kamu ada perasaan sama si Arunika, itu lebih baik kamu ungkapin daripada kamu gelisah dan mengganggu pikiran kamu. Ingat, kamu masih ada cita-cita yang harus kamu kejar. Kalau kamu gelisah, apa yang akan kamu pelajari? Jadi, coba kamu ungkapin perasaan kamu. Entah bagaimana tanggapannya, kamu harus terima. Yang penting kamu sudah lega dan bisa lebih fokus lagi." Dari kata-kata itulah aku memberanikan diri, walaupun tak secara langsung. Aku mau bilang, aku suka sama kamu Arunika. Aku sangat menyukai sifatmu, yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi menurutku. Mungkin banyak orang berusaha mendekatimu karena parasmu yang cantik. Tapi menurutku, cantikmu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Sifatmu dan keantikanmu lah yang membuatku jatuh hati padamu. Mungkin cuma ini yang bisa aku ungkapkan. Alhamdulillah, akhirnya sudah lumayan lega. Sampai di sini, aku mau minta maaf jikalau semua ini mengganggumu. Dan terima kasih jika sudah berkenan untuk membacanya. Assalamualaikum. Aduh, meleleh gak tuh kalian dengernya? Aku aja yang baca kayak geleng-geleng kepala. Pinter sih, unik, hebat sih temanku. Dan jawaban si Arunika seperti ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Tamaram sama keluarga di rumah apa kabar? Wih, jadi setiap hari Tamaram perhatiin akun sosial media aku ya? Hehehe. Iya nih, minggu-minggu ini aku lagi jenuh pegang HP. Entah kenapa capek banget. Ditambah lagi UTS. Jadi lebih fokus ke belajar aja sih, makanya akun sosmed jarang aktif. Aku gak antik Tamaram. Banyak kok yang seperti aku. Aku juga gak sebaik yang Tamaram pikir. Aku ini jahat di mata beberapa orang. Tapi makasih banyak. Senang dipuji sama Tamaram. Oh iya, makasih juga sudah cerita sama ibu tentang aku. Semoga nanti bisa ketemu sama ibu dan jalin silaturahmi. Hehe. Makasih juga Tamaram sudah jadi orang baik bagi aku dan keluargaku. Semoga kebaikan Tamaram dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang pernah ngabisin waktu bareng Tamaram. Senang juga bisa cerita banyak hal sama Tamaram. Senang banget sudah diajak ke bukit. Makasih banyak ya. Insya Allah gak bakal lupa sama setiap kenangan itu. Tamaram tahu alasan aku jarang balas chat Tamaram atau jarang respon Tamaram. Aku takut Tamaram semakin berharap sama aku. Aku tahu Tamaram baik, bukan sebagai teman biasa. Itu alasannya. Aku gak bisa Tamaram. Aku sudah kehilangan banyak orang di tahun ini. Aku juga gak mau kehilangan Tamaram kalau sampai nanti kita ngelibatin perasaan. Bukan maksud apa-apa Tamaram. Ada banyak orang yang seperti Tamaram. Tapi aku belum siap. Aku lebih milih ngalah ketimbang harus melibatkan perasaan. Aku masih belum bisa lepas dari masa lalu Tamaram. Aku juga masih trauma. Dan trauma itu belum hilang. Aku gak mau nyakitin siapapun lagi termasuk Tamaram.
Tamarem percaya takdir Allah kan? Sama-sama doa dan usaha jadi yang terbaik. Allah sudah atur semuanya. Semoga niat baik Allah permudah. Semangat, jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa bersyukur dan sedekah. Salam hangat, Arunika. Aduh, ya ampun, endingnya sad banget kan. Aduh, telah banyak tanda-tanda yang kayak kita tuh udah yakin kalau wah dia tuh suka deh sama aku kan, kayak gitu kan. Wah, kayaknya dia suka nih sama aku. Tapi setelah dilakukan investigasi dan ternyata hasilnya nihil. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku di sini cuma mau hibur kalian yang lagi berpuasa, semangat terus puasanya, oke? Aduh, nggak bisa kata-kata sih. Ya udah, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai ketemu. Ini dia dari aku, sekadar cerita.